Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang terhormat, pada kesempatan ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang terjadi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Kisah ini mengangkat sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan dan perlu menjadi perhatian kita bersama sebagai masyarakat. Kasus yang akan saya sampaikan ini bukan hanya sekedar berita, tetapi juga sebuah pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar, terutama dalam melindungi anak-anak dari tindak kekerasan dan pelecehan. Mohon disimak dengan seksama, karena dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran berharga dan meningkatkan kepedulian kita terhadap isu perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Mari kita mulai. Kita akan membicarakan sumber informasinya terlebih dahulu. Informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari sebuah artikel berita terpercaya. Berita ini dipublikasikan oleh detik.com, salah satu portal berita online terkemuka di Indonesia. Judul artikel tersebut adalah Ayah di Bima perkosa anak tiri sejak SD, terungkap saat korban berusia 17 tahun. Artikel ini diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2024. Kami menyebutkan sumber ini untuk menjamin transparansi informasi dan memungkinkan Anda untuk melakukan pengecekan lebih lanjut jika diperlukan. Sekarang, mari kita bahas isi beritanya. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin memberikan peringatan penting kepada semua pemirsa. Video ini mengandung pembahasan tentang kekerasan seksual terhadap anak dan pelecehan dalam lingkup keluarga. Konten ini mungkin tidak sesuai untuk beberapa pemirsa dan dapat memicu trauma bagi yang pernah mengalami kejadian serupa. Bagi Anda yang sensitif terhadap topik ini atau memiliki riwayat trauma, kami sarankan untuk mempertimbangkan kembali sebelum melanjutkan menonton. Tujuan kami menyampaikan informasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah kejadian serupa, bukan untuk menimbulkan ketidaknyamanan. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal memerlukan bantuan terkait kekerasan seksual, silakan hubungi lembaga bantuan yang relevan. Dengan pemahaman ini, mari kita lanjutkan ke isi berita. Sebelum membahas isi beritanya, kita akan membahas lokasi kejadiannya. Mari kita bahas lokasi terjadinya kasus ini terlebih dahulu. Kejadian ini terjadi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Kota Bima merupakan salah satu kota di Pulau Sumbawa, bagian timur Provinsi NTB. Kasus ini terungkap di lingkungan tempat tinggal korban dan pelaku di Kota Bima. Penangkapan tersangka juga dilakukan di kediamannya di Kota Bima. Saat ini, tersangka ditahan di sel Mapolres Bima Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Kasus ini telah mengguncang masyarakat Kota Bima dan sekitarnya. Mari kita bahas pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini. Pelaku adalah seorang pria berinisial SF, berusia 51 tahun. Ia merupakan ayah tiri dari korban. Korban adalah seorang remaja perempuan berusia 17 tahun. Ia telah mengalami pelecehan sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Ibu korban menjadi pihak pertama yang mendengar pengakuan anaknya, dan kemudian melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Kronologi kejadian. Sekarang, mari kita bahas kronologi kejadian berdasarkan informasi yang telah terungkap. Kasus ini bermula saat korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Pada saat itu, korban berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Pelecehan ini berlangsung selama bertahun-tahun, dari masa SD korban hingga ia berusia 17 tahun. Pelaku, yang merupakan ayah tiri korban, memanfaatkan posisinya sebagai orang tua untuk melakukan tindakan kejahatannya. Ia mengancam korban agar tidak memberitahu siapapun. Selama bertahun-tahun, korban memendam penderitaannya sendirian, yang tentunya berdampak besar pada kondisi psikologisnya. Akhirnya, saat berusia 17 tahun, korban memberanikan diri untuk menceritakan penderitaannya kepada ibunya. Ini menjadi titik balik yang membuka tabir kejahatan yang telah lama tersembunyi. Setelah mendengar pengakuan anaknya,
Ibu korban segera melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Selanjutnya, kita akan membahas proses hukum yang terjadi setelah kasus ini terungkap. Setelah kasus ini terungkap, proses hukum segera dimulai. Mari kita bahas tahapan-tahapannya. Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh ibu korban ke Polres Bima Kota. Laporan ini diterima dan segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Tim penyidik dari Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Bima Kota langsung melakukan penyelidikan awal. Mereka mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari korban serta saksi-saksi terkait. Berdasarkan bukti-bukti awal, polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka SF di kediamannya pada hari Minggu, 30 Juni 2024. Setelah penangkapan, tersangka langsung ditahan di sel Mapolres Bima Kota. Proses pemeriksaan intensif terhadap tersangka kemudian dilakukan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah tersangka untuk mencari bukti-bukti tambahan. Selain itu, mereka juga memeriksa saksi-saksi lain yang mungkin memiliki informasi terkait kasus ini. Saat ini, kasus masih dalam tahap penyidikan. Pihak kepolisian menyatakan akan menuntaskan proses ini secepatnya agar dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Sementara proses hukum berjalan, pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial setempat untuk memberikan perlindungan dan pendampingan psikologis kepada korban. Mari kita bahas dampak terhadap korban dalam kasus ini. Korban mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat pelecehan yang berlangsung bertahun-tahun. Secara emosional, korban sering merasa malu, bersalah, dan takut. Perasaan-perasaan ini dapat mengganggu kemampuan korban dalam mengelola emosi. Secara sosial, korban mungkin mengalami kesulitan membangun kepercayaan dan menjalin hubungan dengan orang lain. Pendidikan korban kemungkinan terganggu, yang dapat mempengaruhi masa depannya. Korban mungkin mengalami gangguan tidur, kecemasan, atau gejala PTSD lainnya. Diperlukan dukungan psikologis jangka panjang untuk membantu pemulihan korban. Penting diingat bahwa setiap korban bisa mengalami dampak yang berbeda, dan proses pemulihan membutuhkan waktu serta dukungan yang tepat. Sekarang, mari kita bahas respon masyarakat dan pihak berwajib terhadap kasus ini. Polisi Kota Bima bertindak cepat setelah menerima laporan. Kasat Reskrim, Ibtu Punguan Hutahean, memimpin penangkapan tersangka dan menjamin proses hukum akan berjalan sesuai prosedur. Masyarakat Kota Bima menunjukkan keprihatinan mendalam. Banyak warga menyerukan pentingnya kewaspadaan terhadap tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan, kasus ini telah membuka mata masyarakat akan bahaya predator seksual dalam lingkup keluarga dan pentingnya tindakan bersama untuk melindungi anak-anak. Sekarang, mari kita bahas pesan moral yang dapat kita petik dari kasus ini. Pertama, komunikasi terbuka dalam keluarga sangatlah penting. Orang tua perlu menciptakan lingkungan di mana anak merasa aman untuk berbicara. Kedua, kita harus menghargai keberanian korban yang akhirnya berani berbicara. Ini menunjukkan pentingnya mendukung dan mempercayai korban kekerasan. Ketiga, masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak. Kita semua bertanggung jawab untuk waspada dan melaporkan tanda-tanda kekerasan. Keempat, pendidikan tentang kekerasan seksual dan pelecehan anak harus ditingkatkan, baik di rumah maupun di sekolah. Terakhir, kita perlu menghapus stigma seputar pelaporan kekerasan dalam rumah tangga. Keselamatan anak harus selalu menjadi prioritas utama. Ingatlah, melindungi anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama. Baiklah, mari kita tutup pembahasan kasus ini dengan beberapa poin penting. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Bima ini mengingatkan kita akan bahaya yang bisa muncul bahkan dalam lingkup keluarga. Kita telah membahas kronologi kejadian, dampak terhadap korban, dan respon dari berbagai pihak. Penting untuk diingat bahwa kasus seperti ini bisa terjadi di mana saja.
Sebagai masyarakat, kita harus lebih peka dan berani bertindak. Jangan ragu untuk melaporkan jika ada kecurigaan tentang kekerasan atau pelecehan di sekitar kita. Mari kita berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga dan mendorong tindakan nyata untuk melindungi anak-anak kita di masa depan. Terima kasih telah menyimak. Semoga informasi ini bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak. Sekian dari kami. Jika ada informasi yang salah dalam video ini, saya minta maaf.